Pemirsa, puluhan siswa sekolah dasar Onozitoli, Kecamatan Sawo, Kabupaten Nias Utara, Sumatera Utara, terpaksa dilarikan ke puskesmas akibat mual dan muntah usai konsumsi MBG. Kondisi yang menimpa puluhan siswa ini menyita perhatian publik setelah cuplikan video evakuasi siswa menggunakan mobil ambulans beredar di media sosial. Inilah cuplikan video beredar di media sosial memperlihatkan puluhan siswa sekolah dasar di Kecamatan Sawo, Kabupaten Nias Utara, Sumatera Utara dievakuasi dari ruang kelas ke mobil ambulans untuk mendapatkan pertolongan perawatan di puskesmas diduga keracunan usai mengkonsumsi. Sesak napas, sesak napas. Dalam cuplikan tersebut, terdengar rintihan tangisan dari para siswa menahan kesakitan, mual, dan muntah usai mengkonsumsi makan bergizi gratis. Bukan kali pertama terjadi di sana. Namun beberapa waktu belakangan kejadian serupa kerap dikeluhkan dugaan keracunan akibat MBG ini, sehingga berpotensi jadi momok mengkhawatirkan dari orang tua siswa. Setelah mendapatkan perawatan intensif di Puskesmas Sawo, para siswa yang awalnya mual dan muntah berangsur membaik dan semuanya juga telah kembali ke rumah mereka masing-masing. Saat ini siswa yang 25 orang yang dirawat di Puskesmas Sawo sudah kembali ke rumah masing-masing, dan satu orang lagi dapat info tadi sama kepala SPG-nya bahwasanya sudah pulih kembali. Usai video viral di media sosial, Yayasan Erias Jati penyedia makanan bergizi gratis telah dihentikan beroperasi hingga batas waktu yang belum ditentukan. Dari Kepulauan Nias, Sumatera Utara, Iman Jaya Lase, iNews melaporkan. Warga ND, Nusa Tenggara Timur yang tewas dianiaya oknum polisi ternyata merupakan penyandang disabilitas. Pelaku menganiaya korban saat dalam kondisi mabuk miras. Paulus Pende alias Ade, pria berusia 38 tahun, warga Kabupaten ND, Nusa Tenggara Timur, tewas di tangan oknum polisi. Korban merupakan seorang penyandang disabilitas, yakni tunarungu dan tunawicara. Kesehariannya ia bekerja sebagai pengemudi ojek. Peristiwa bermula saat korban dan pelaku mengikuti sebuah acara dan minum minuman keras. Keduanya pun mabuk dan kemudian terlibat cekcok. Pelaku kemudian menganiaya korban hingga terluka parah. Korban lalu dibawa ke rumah sakit, namun nyawanya tidak tertolong. Keluarga korban pun mengaku sangat kehilangan. Di mata keluarga, korban merupakan sosok yang ceria, humoris, dan pandai bergaul. Baik-baik saja. Akrab sekali dengan saya, Om Kandung. Keseharian sudah gaul dengan dia, berarti orangnya mengerti apa yang dia omong. Itu orang itu ngerti. Kalau orang yang baru kenal dengan dia pasti tidak mengerti apa yang dia ini. Bapak dia masih hidup. Tidak pernah buat kekacauan di lingkungan kita. Sementara itu, pelaku Brigadir Oscar kini telah ditangkap dan ditahan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dari ND Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Ya, gara-gara hotspot dimatikan, seorang pria di Siak, Riau nekat membunuh temannya sendiri. Namun sebelumnya pelaku mengizinkan korban berhubungan badan dengan istrinya. Pelaku dan korban kejar-kejaran di Tualang Siak pada dini hari. Korban akhirnya dibunuh pelaku. Sebelumnya pelaku mengizinkan korban berhubungan intim dengan istrinya. Namun pelaku marah setelah hotspot di rumah korban dimatikan. Terungkapnya korban dibunuh pelaku saat warga mencium bau menyengat dari pekarangan rumah. Budukan Tanah Baru mengungkap keberadaan korban. Korban ditemukan telah membusuk, dibungkus terpal dan ditimbun tanah 1 meter. Polisi melakukan olah tempat kejadian perkara dan identitas korban terungkap dari istri pelaku. Namun pelaku telah kabur ke Kota Pekanbaru. Pelaku diburu polisi dan ditembak kakinya karena melawan saat akan ditangkap. Pelaku dan korban merupakan teman dekat. Karena korban sangat hitung-hitungan
masalah hotspot. Pertama, istrinya sudah dipersilahkan untuk disetubuhi atau diruda paksa oleh korban. Tersangka tidak ada hitung-hitungan. Dari saat itulah timbul pikiran tersangka untuk menghabisi atau membunuh daripada korban. Polisi mengamankan senjata tajam, cangkul, dan pakaian yang berlumuran darah, sementara tersangka terancam hukuman 20 tahun penjara atau hukuman mati. Dari Kabupaten Siak, Riau, Eli Suwanto, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang wanita tewas bersimbah darah dengan luka akibat senjata tajam di Maros, Sulawesi Selatan. Korban diduga dibunuh seorang pria yang masih kerabatnya sendiri. Seorang wanita tergeletak di tepi jalan dengan kondisi bersimbah darah di kawasan wisata alam Bantimurung, Maros, Sulawesi Selatan. Korban diketahui bernama Husna, berusia 40 tahun yang merupakan staf kelurahan. Penemuan jasad korban sempat menggemparkan warga setempat. Usai olah TKP, jasad korban kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Palalawi. Polisi menemukan sejumlah luka akibat senjata tajam di sekujur tubuhnya. Polisi kemudian menangkap seorang pria berinisial R, 35 tahun yang masih kerabat korban. Sebelum tewas, diduga korban sempat terlibat perkelahian dengan pria itu. Keluarga, karena bapak korban ini kan meninggal juga istrinya, jadi menikah kembali. Jadi pelaku ini kemenakan dari istri kedua bapaknya. Apa sih pemicu dari peristiwa ini? Untuk sementara kami belum tahu pemicunya, ya. Karena yang kami tahu hubungan kekeluargaan. Hingga saat ini polisi masih menunggu kondisi pelaku membaik untuk pemeriksaan lebih lanjut. Polisi pun terus mengumpulkan bukti dan keterangan saksi guna mengungkap motif pembunuhan. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 kerangka manusia ditemukan di dalam sebuah gedung yang terbakar saat insiden kerusuhan bulan Agustus lalu di kawasan Senen, Jakarta. Kedua kerangka kini dalam proses identifikasi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Dua kerangka manusia ditemukan di sebuah gedung yang terbakar pada akhir bulan Agustus lalu di Jalan Kuitang Raya Senen, Jakarta Pusat. Kedua kerangka manusia ini ditemukan petugas teknis pada Kamis malam saat akan melakukan renovasi. Saat ditemukan, kondisi kedua kerangka telah hangus terbakar dan sulit dikenali. Usai dilakukan olah TKP, kedua kerangka manusia ini kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Selain melakukan penyelidikan, pihak kepolisian juga melakukan tes DNA kepada 2 keluarga korban hilang. Langsung menuju TKP untuk TP-TKP, kemudian mengamankan jenazah dan mengirim ke Rumah Sakit Polri untuk diperiksa postmortem dan ambil sampel DNA. Pada Agustus lalu, gedung ini dibakar dan dijarah sejumlah orang saat aksi kerusuhan. Sejumlah orang dilaporkan hilang, diantaranya 2 orang atas nama Farhan Hamid dan Reno. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, polisi menangkap artis Onadio Leonardo bersama istri terkait kasus penyalahgunaan narkoba. Penceramah muda Habib Jafar yang juga sahabat Onat menyampaikan keprihatinan dan kekecewaannya. Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat menangkap artis Leonardo Arya atau yang kerap disapa Onadio Leonardo terkait kasus penyalahgunaan narkoba. Ona ditangkap di sebuah perumahan di kawasan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan bersama istrinya Baby Leonardo alias Baby Priscilia pada Rabu malam. Sementara 1 orang lain ditangkap di kawasan Sunter Tanjung Priok, Jakarta Utara. Polisi menyita barang bukti ganja dari penangkapan tersebut, sedangkan barang bukti ekstasi sudah habis digunakan. Hingga saat ini polisi masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap Onat dan 2 tersangka lainnya. Ekstasinya sudah habis karena diduga dipakai. Yang ditemukan hanya ada beberapa sisa ganja di dalam plastik. Ya, ini masih terus dikembangkan. Ini baru saja diamankan oleh rekan-rekan dari Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat.
Menanggapi penangkapan Onar, penceramah muda Habib Hussein Jafar Al-Hadar atau akrab disapa Habib Jafar menyampaikan keprihatinan dan kekecewaannya. Melalui unggahannya di media sosial, Habib Jafar mendoakan agar Onar bisa terlepas dari narkoba. Ya, lagi-lagi soal kelakuan kepala daerah yang jadi kontroversi. Kali ini Wakil Bupati PD Jaya Aceh Hasan Basri memukul kepala SPPG. Wabub emosi kepada pihak SPPG saat mendapati nasi dingin dalam menu MBG. Inilah rekaman kamera pengawas yang viral di media sosial saat Wakil Bupati PD Jaya Hasan Basri mendatangi dapur SPPG di Desa Sago, Kecamatan Tringadeng, PD Jaya Aceh. Saat terlibat pembicaraan serius dengan sejumlah relawan MBG, Hasan Basri tiba-tiba melayangkan tangan ke arah kepala SPPG Muhammad Reza yang langsung dilerai relawan yang ada di dekatnya. Insiden ini terjadi saat Wakil Bupati melakukan inspeksi mendadak memeriksa pengolahan makanan bergizi gratis. Hasan Basri menilai nasi dalam kondisi dingin dan menuding tim SPPG tidak mengikuti petunjuk teknis. Setelah insiden ini viral, Hasan Basri langsung memberi klarifikasi dan meminta maaf melalui unggahan di media sosial. Saya memohon maaf atas kesilapan dan keteledoran saya terhadap perlakuan saya tadi pagi kepada Ananda Reza menyangkut terjadi pemukulan di SPPG Kampung Sago, Kecamatan Tringading. Dari PD Jaya Aceh, Jamal Pangwa, iNews melaporkan.